The Witch The Other One adalah film yang dirilis pada tahun 2022, di mana film ini merupakan sequel kedua dari film pertamanya, yaitu The Witch Subversion. Dan buat kalian yang belum nonton film pertamanya, kalian bisa nonton terlebih dahulu agar paham keseluruhan ceritanya. Videonya Mimin taruh di pojok kanan atas. Oke, gak suka basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Hayu, meluncur! Film diawali dengan Jae-yoon bocil yang tak sengaja menggerek sapi-sapi dan anjing milik kedua orang tua angkatnya di peternakan. Itulah sebabnya mengapa di film pertamanya, si ayah pernah bilang jika dirinya merasa kaduhung dan menyesal sebab telah mengadopsi Jae-yoon yang disebut sebagai penyihir. Karena di usia bocil saja, Jae-yoon mampu membantai sapi-sapi besar milik ayah angkatnya yang tentunya merugikan perekonomian si ayah. Adegan lalu berpindah ke masa lalu, di mana kita diperlihatkan sebuah bus pariwisata yang sedang membawa rombongan orang-orang yang healing ke sebuah tempat wisata air terjun bernama Curug Cipanji. Namun siapa sangka, di tengah perjalanan bus tersebut malah belok menuju tempat pertambangan, dan 4 orang yang merupakan kru bus pariwisata menyemprotkan gas beracun ke arah para penumpang dan membunuh semua penumpang terkecuali seorang teteh-teteh glowing yang sedang hamil. Si teteh itu kemudian dibawa ke sebuah laboratorium rahasia. Saat tersadar, ia disambut oleh Dr. Beck serta saudari kembarnya yang terlihat masih muda. Keduanya lalu menjelaskan jika mereka sudah melakukan operasi genetik pada bayi di dalam kandungan wanita tersebut, yang nantinya si teteh ini akan melahirkan anak kembar berkemampuan super, dan salah satunya adalah Jae-yoon. Kembali ke masa sekarang, tepatnya setelah kejadian huru-hara pada film pertama, di mana terlihat ada 4 anak muda dari Lab Shanghai, dan mereka bisa dibilang seorang penyihir layaknya Jae-yoon. Mereka mulai menyusup ke sebuah lab rahasia yang bernama Lab Arkman. Mereka menghabisi semua yang ada di sana tanpa tersisa sebiji pun. Namun tanpa disadari, salah satu gadis muda yang juga merupakan ciptaan Dr. Beck berhasil selamat dari kejadian pembantaian itu serta berhasil melarikan diri dari fasilitas Arkman. Gadis ini kerap disebut Girl atau Arc Datum Point. Girl kemudian keluar dari gedung lab untuk yang pertama kalinya. Girl juga mengalami gangguan pada otaknya yang mengakibatkan sakit migrain pada kepalanya. Hal itu sama persis dengan apa yang dialami oleh Jae-yoon, dan tentunya tak bisa diobati hanya dengan oskadon ataupun panadol. Di tempat berbeda, seorang kepala lembaga Arkman yaitu Mr. Jang menemui kembaran Dr. Beck yang merupakan ketua eksekutif. Di sana mereka membahas kaburnya Girl serta orang-orang di balik penyerangan Lab Arkman yang pastinya mereka bukan sembarangan orang. 물러나서 쉬고 계신 분한테 결국 Di sisi lain, Girl Nikreh berjalan di atas jalanan bersalju dengan sekujur badan yang berlumuran darah, hingga ia kemudian berakhir di sebuah jalanan. Namun tiba-tiba mobil itu lalu berhenti dan kembali, kemudian memaksa Girl untuk masuk. Dan ternyata mereka adalah kelompok kriminal yang sedang menculik seorang wanita bernama Kyung-hee. Dan alasan mereka menculik Kyung-hee karena permasalahan hak warisan tanah yang diperebutkan oleh bos mereka yang bernama Yong-do dan almarhum ayah Kyung-hee. Di dalam mobil, para penjahat sedikit penasaran dengan Girl karena penampilannya yang hawu sebab mengenakan baju rumah sakit jiwa yang berlumuran darah. Merasa terganggu dengan hal itu, Girl seketika marah dilanjutkan dengan menyerang mereka hingga membuat mobil mereka babangkyungan hilang kendali menabrak pelepah kurma. Beruntung, Kyung-hee dan Girl berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Kyung-hee pun segera menghubungi pamannya yang bernama Jimin untuk segera menjemput mereka. Kyung-hee juga memutuskan untuk membawa Girl pulang bersamanya karena tak tega membiarkan Girl luntang-lantung sendirian di sana. Setibanya di kediaman Jimin, Girl langsung diperiksa oleh Jimin yang merupakan seorang dokter. Hingga Jimin dibuat terkejut tatkala saat melihat punggung Girl dipenuhi dengan peluru. Namun saat peluru-peluru itu diambil, luka bekas tembakan itu langsung sembuh tak berbekas yang membuat si paman Jimin semakin keheranan.
Dan daripada membawa Girl ke rumah sakit, Kyung Hee lebih memilih untuk melawat Girl hingga sembuh total. Kyung Hee lalu membawa Girl pulang ke rumahnya dan mengajaknya makan malam bersama sang adik yang bernama Dae-gil. Selayaknya adik dan kakak, mereka membahas tentang makan malam yang menunya hanya nasi putih dan tumis kadal. Namun ketika keduanya ribut, makanan itu seketika langsung dihabiskan oleh Girl yang menandakan jika Girl sangat kelaparan. 네가 언제부터 아빠를 그렇게 챙겨? 사고 그냥. Sementara di lab Arkman, Kapten Jo-heon yang merupakan seorang agen baru telah menyelesaikan pekerjaannya dan dijemput oleh rekannya yang bernama John. Setibanya di rumah, Jo-heon membersihkan noda darah di tubuhnya serta mengambil peluru yang bersarang di tubuhnya. Dan terlihat bekas luka dari peluru itu langsung beregenerasi yang menandakan jika Jo-heon dan John merupakan ciptaan Dr. Baek. Keesokan harinya, Jo-heon dan John pergi menemui si ketua. Mereka di sana ditugaskan untuk mencari keberadaan Girl. Dan untuk mempermudah pencarian, si ketua memberikan alat pelacak yang terhubung langsung dengan chip yang terpasang di tubuh Girl. Saat mereka akan pulang dari rumah si ketua, ternyata mereka diikuti oleh dua orang misterius. Mengetahui itu, John pun langsung menggeberkan mobilnya dan masuk ke dalam hutan. Hingga saat mobil si pengejar sampai di hutan, tiba-tiba ya, John dengan tanginasnya langsung menabrakkan mobil ke arah mereka. Kedua orang itu lalu keluar dari mobil dan melemparkan pintu mobil ke arah John, yang tentu saja John dengan mudah dapat menangkapnya. Dan adu mekanik di antara mereka pun tak terelakkan lagi. Berbekal sebuah pintu mobil, John mampu menggulai mereka hingga rungkat tak berdaya. Setelah itu, John dan Jo-heon pun melanjutkan perjalanannya. Jo-heon lalu memberitahu John jika ia kenal dengan bos dari dua orang tadi yang tak lain adalah Mr. Jang. Tak lama, alat pelacak tiba-tiba berbunyi yang menandakan jika Girl sudah terdeteksi keberadaannya. Di sisi lain, Girl kembali merasakan rasa sakit sambil mimisan. Bersamaan dengan itu, ia juga teringat sakrejep suara ibunya yang terus-terusan memanggil namanya. Untungnya sakit yang dia alami tidak berlangsung lama. Tak lama, muncullah segerombolan preman yang dibawa oleh Yongdo. Dan tentu saja tujuan Yongdo yaitu ingin merebut warisan tanah milik ayah Kyung Hee. Kyung Hee pun menyambutnya dengan wajah sangar sambil menodongkan shotgun. Dan karena Kyung Hee kekeh tak mau menyerahkan rumahnya, Yongdo pun menyuruh anak buahnya agar menghajar Kyung Hee serta adiknya sebagai pelajaran. Di saat itu pula Girl muncul dari atas genteng dan mengejutkan semua orang. Melihat Kyung Hee dipukuli, naluri membunuh dari Girl pun bergejolak dan ya, dengan kemampuannya yang setara Pain Akatsuki, Girl mampu membuat semua preman itu ngegibri ketar-ketir ketakutan. Hingga saat Girl ingin memberi pukulan berdamage untuk Yongdo, Kyung Hee langsung menghentikannya dan meminta Yongdo untuk pergi dan jangan kembali lagi. Bukan hanya preman yang keheranan dengan aksi mengerikan dari Girl, Dae-gil pun merasakan hal yang sama. Bahkan dia berencana untuk memviralkan Girl agar mereka mendapatkan AdSense dari YouTube. Keesokan harinya, Jo-heon bertemu dengan Mr. Jang di kuburan, di mana mereka membahas pencarian Girl. Di sini Mr. Jang mengungkapkan kekesalannya kepada si ketua karena telah menugaskan Jo-heon juga untuk mencari Girl, yang itu artinya si ketua meragukan kemampuan Mr. Jang dan timnya untuk menangkap Girl. Dan itulah alasan mengapa Mr. Jang sengaja menyuruh bawahannya untuk mengikuti Jo-heon dan John. Selain itu, Mr. Jang membahas tentang informasi yang sudah ia kumpulkan, yang mana Jaeun telah mengacaukan beberapa lab seperti Hofun Glass, Bangkok Lab, dan akhirnya menjara Shanghai Lab untuk mengambil beberapa produk terbaik ciptaan Dr. Baek. Serta yang baru-baru ini adalah Lab Arkman yang kemungkinan juga adalah perbuatan dari Jaeun. Di sisi lain, terlihat 4 anak muda Shanghai juga menuju ke tempat Girl berada. Di tengah perjalanan, mereka menyebutkan jika Girl berhasil selamat dari serangan Arkman. Mengingat mereka sangat yakin kalau pada waktu itu mereka menembaknya tepat di kepala yang bisa menewaskan Girl. Di tempat berbeda, terlihat Yongdo menemui paman Kyung Hee yaitu Jimin untuk menanyakan keberadaan Girl yang merupakan gadis mematikan.
Namun Jimin menolak untuk mengatakan apapun tentang Girl. Hal itu tentunya membuat Yongdo kesal dan dengan kejamnya mengsebit jari paman Jimin. 안 돼, 안 해. 너 나한테 해줄 말이 있을 거야. Sementara itu, Daegil berusaha membujuk Girl untuk menjadi seorang YouTuber mukbang layaknya Tan Boy Kun. Namun karena baru pertama kali menjelajah dunia luar, Girl justru lebih tertarik dengan makanan-makanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, seperti bakso aci, seblak, basreng sultan, dan juga nasi padang. Bahkan saat ia diajak ke supermarket pun, Girl sangat cecelebekan dan rewok pada makanan, serta ia hanya tertarik dengan semua makanan yang ada. Di saat yang sama, Kyunghae mendapatkan kabar buruk dari pamannya yang terluka di bagian tangan. Singkat cerita, setelah ia menjemput pamannya di rumah sakit, si paman lalu mengingatkan Kyunghae untuk menjauhi Girl dan jangan sampai berurusan dengannya. Bukan hanya itu, agar Kyunghae terjauh dari masalah, si paman juga meminta Kyunghae untuk mengalah serta menyerahkan tanah itu kepada Yongdo. Hingga saat Kyunghae akan pulang, ia tiba-tiba didatangi Jo Heon yang masuk ke dalam mobilnya lalu menjelaskan jika Girl adalah orang yang sedang mereka cari. Sebab Girl adalah monster berbahaya yang dalam waktu dekat akan berubah. Maka dengan itu, Jo Heon meminta bantuan Kyunghae agar mau bekerja sama untuk menangkap Girl. Di sisi lain, 4 pemuda dari Shanghai menemui Yongdo di kantornya. Tujuan kedatangan mereka itu tentu saja untuk mencari keberadaan Girl. Mereka lalu menawarkan akan memberinya serum kekuatan jika Yongdo mau memberitahu keberadaan Girl. Tentu saja bebenguk Yongdo langsung setuju dengan kesepakatan itu. Sementara Daegil, Kyunghae yang sudah sampai di rumah, dan kebetulan juga pada saat itu ada festival kembang api, Daegil pun ingin mengajak Girl untuk menontonnya di luar. Dan karena Kyunghae tahu jika Girl sebenarnya tidak akan pernah menyakiti keluarganya, ia pun tidak tega menyerahkannya kepada Jo Heon dan malah menyuruh mereka berdua untuk lari dari rumah ini. Mendengar perkataan itu, Girl pun langsung sadar kalau ada beberapa orang dari kejauhan yang sedang menodongkan senjata ke arahnya. Daegil pun kemudian membawa Girl ke atap dan menyuruhnya untuk melarikan diri menuju jalan raya. Sementara Daegil akan pergi menolong kakaknya. Dan ketika Jo Heon dan timnya sudah bersiap untuk menyerang rumah Kyunghae, tak lama reng-rengan mobil berhenti di depan rumah Kyunghae yang ternyata itu adalah Yongdo beserta 4 pemuda Shanghai. Dan kedatangannya tentu saja untuk menangkap Girl. Namun kali ini Yongdo tak memberikan ampun kepada Kyunghae dan langsung menjedornya. Sementara tim Jo Heon juga mulai melakukan serangan dengan menembakkan RPG ke arah rumah Kyunghae. Dan karena 4 pemuda itu tidak punya nama, kita akan menyebutnya pemuda 1-4 agar tidak pabaliut. Menyadari ada pihak lain yang mengincar Girl, pemuda 1 pun langsung pergi menuju ke arah kedatangan RPG tadi. Ia pun menyerang pelaku penembakan dengan satset-satset terbang di atasnya dan menjatuhkannya dari papan iklan. Setelah menembak Kyunghae, Yongdo lalu bersiap-siap untuk menembak Daegil. Akan tetapi aksinya berhasil dicegah oleh Jo Heon dan John yang menembak Yongdo tepat di bagian lehernya. Dan disinilah giliran para penyihir beradu mekanik menunjukkan kebolehan mereka masing-masing. Dengan kekuatannya, si pemuda 2 lalu melemparkan pagar kayu tepat ke arah geng Yongdo. Tak ingin ketinggalan momen, Jo Heon bersama John juga menunjukkan keahliannya menggunakan senapan dan mulai membredel secara beruntun ke arah para pemuda Shanghai. Pemuda 3 kemudian dengan gesit menyerang Jo Heon dan beberapa kali menturihkan belatinya. Namun tidak semudah itu. Jo Heon yang dikenal alot serta susah ditaklukkan langsung meraih senapannya dan menjedor si pemuda 3 di kepalanya. Jo Heon lalu menghampiri Daegil dan menyuruhnya untuk secepatnya pergi dari tempat ini. Namun ternyata Yongdo masih hidup sambil mengarahkan senapannya ke arah Daegil. Beruntung, John datang lalu menginjak senapan Yongdo dan menggagalkan tindakan si Yongdo. Tanpa diduga,
Daegil ternyata tertembak di waktu yang sama oleh pemuda 4 dan 2. Sementara di dalam hutan, Girl yang terlempar oleh ledakan RPG kemudian dihampiri oleh pemuda 1, di mana si pemuda 1 dengan porenges dan polontongnya yakin bisa membunuh Girl. Namun Girl dengan santunya merebut pisau itu dan menturikannya ke kepala si pemuda 1 hingga innalillahi. Di depan rumah Kyung Hee, pergelutan masih berlanjut antara Jo-heon serta John melawan pemuda Shanghai, di mana kali ini pemuda 4 menendang John yang sedang malaweng hingga menabrak mobil. Ia juga mengajak Baewon Jo-heon dan menusukkan belati ke dada Jo-heon. Sementara pemuda 2 ikut nimbrung untuk menyerang Jo-heon dari belakang dengan menturi-turi punggung Jo-heon. Melihat rekannya terdesak, John pun dengan cepat menturikan belati ke leher pemuda 4 sebelum akhirnya ia pingsan. Di waktu yang sama, Girl muncul sambil menyeret mayat pemuda 1. Namun pandangannya seketika langsung teralihkan ke arah Kyung Hee dan Daegil. Girl pun membalaskan dendamnya dengan jurus Shinra Tensei-nya yang bisa meledakkan tangan si pemuda 4. Girl juga memberi pukulan berat berdamage ke pemuda 2 sampai terpental sangat jauh. Tak menyerah begitu saja, si pemuda 2 bangkit kembali dan mengarahkan belatinya ke arah Girl. Girl dengan mudahnya mempengaruhi pikiran pemuda 2 yang akhirnya beberapa kali si pemuda 2 menturikan belatinya ke dirinya sendiri. Namun si pemuda 4 muncul dengan tangannya yang sudah beregenerasi. Pemuda 4 yang juga murid dari Avatar Aang itu lalu mengeluarkan elemen buminya dengan melemparkan batu-batu itu ke arah Girl. Namun Girl dengan skillnya yang setara Pain Akatsuki mampu menahan serangan itu, lalu menyerang balik pemuda 4 dengan ribuan batu yang memutarinya. Dengan memberi sedikit rasa perih, Girl melemparkan kapak dan memenggal kepala pemuda itu sampai COD dengan malaikat maut. Tak berselang lama, seorang wanita keluar dari mobil yang ternyata itu adalah Jaehyun. Jaehyun dengan baik menyapa Girl dan mengaku sangat dekat dengannya. Bahkan si pemuda 2 yang dari tadi belum mati-mati pun bingung kenapa Jaehyun bisa terlihat sangat akrab dengan Girl. Di luar prediksi BMKG, rupanya Jaehyun adalah kakak dari Girl. Girl kemudian melampiaskan kekesalannya dengan para pemuda Shanghai sebab awalnya Jaehyun menyuruh mereka untuk menyerang Lab Arkman dengan tujuan melepaskan Girl dan bukan malah mencoba membunuhnya. Dengan tangan kosong, Jaehyun pun membelokkan kepala pemuda itu untuk mengakhiri kekacauan ini. 내가 너 찾으라고 보낸 애들이. Jaehyun kemudian menjelaskan kepada Girl tujuan utamanya, bahwa dari awal Jaehyun sebenarnya ikut dalam penyerangan Lab Arkman. Tapi karena waktu itu Jaehyun ada acara hajatan, ia pun menyerahkan tugasnya ke pemuda Shanghai untuk mencari Girl, tanpa tahu kalau adiknya ternyata malah akan dibunuh oleh mereka. Dan dengan instingnya, Jaehyun merasa jika ibunya sekarang membutuhkan bantuan mereka. Jadi ia sebenarnya ingin mengajak Girl untuk membantunya mencari keberadaan sang ibu. Akan tetapi di momen ini, pikiran Girl masih berfokus kepada Kyung Hee dan Daegil. Jaehyun lalu memberikan serum biru kepada Girl untuk diberikan ke salah satu yang ingin dia selamatkan. Namun karena Girl kelamaan mengambil keputusan, Jaehyun pun segera menyuntikkan obat bius kepada Girl lalu membawanya pergi dari sini. Di tempat berbeda, si ketua yang sedang melukis dan ditemani dengan seorang wanita menyadari jika Jaehyun beserta Girl telah bertemu dan dalam waktu dekat mereka pasti akan segera menemui ibunya. Di akhir film, terlihat John dan Jo-heon sadar kembali dari pertarungan yang sangat edan tadi. Jo-heon mencoba menghubungi Mr. Jang yang ternyata dari tadi Mr. Jang sudah menunggunya di atap rumah. Dan karena sekarang keadaan tidak memungkinkan, ditambah lagi munculnya penyihir mengerikan yaitu Jaehyun, akhirnya Jo-heon pun meminta bantuan kepada Mr. Jang. Dan film pun tamat. Mungkin ya itulah rangkuman alur cerita film The Witch Part 2. Untuk keseluruhan ceritanya memang sangat menarik, membuat kita penasaran bagaimana cerita di sequel film The Witch berikutnya. Oke, kita nantikan saja kelanjutan ceritanya di film The Witch Part 3, itu pun jika dibuat. Saya beserta seluruh tim jajaran direksi yang bertugas mengucapkan undur diri dari hadapan Anda.
and see you on the next video.